Kristus bangkit. Haleluya. Para suster, ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. 3 hari sesudah Yesus wafat, batu penutup kubur terguling dan jenazah Yesus tidak di sana. Dan dari dalam kubur terdengar suara, dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit seperti sudah dikatakan. Kebangkitan Yesus dari antara orang-orang mati telah menjadi peristiwa paling heboh, paling kontroversial, menimbulkan pro kontra luar biasa. Kebangkitan Yesus dari antara orang-orang mati menjungkir balikan prinsip-prinsip ilmu kedokteran, memporak-porandakan teori-teori biomedis, dan menggoyahkan keyakinan-keyakinan tradisional secara amat mendasar. Yesus sungguh telah bangkit. Dengan kebangkitannya dari antara orang-orang mati, Yesus menunjukkan kepada dunia dan seluruh umat manusia bahwa salib dan kematian bukan tragedi. Salib dan kematian Yesus bukan peristiwa kebetulan yang terjadi akibat salah perhitungan. Salib dan kematian Yesus bukan peristiwa kebetulan yang terjadi akibat kalkulasi yang tidak cermat. Salib dan kematian Yesus bukan peristiwa nas yang terjadi akibat kecelakaan yang gagal dihindari. Seandainya Yesus tidak bangkit, salib adalah kebodohan. Tapi persis karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka kebangkitan Yesus menawarkan seluruh pembenaran. Jika Kristus yang dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Demikian kata Santo Paulus. Apa inspirasi Injil bagi kita? Pertama, Yesus telah mati dengan cara disalibkan, dan itulah pilihan Allah sebagai jalan penebusan umat manusia. Artinya apa? Allah Tuhan sengaja memilih salib sebagai jalan penebusan untuk memperlihatkan kepada dunia dan seluruh umat manusia begitu besar cintanya bagi seluruh dunia. Karena demikian besar cinta Allah bagi dunia, maka dia rela mengutus putra tunggalnya untuk wafat di kayu salib. Begitu tulis Santo Yohanes. Mengapa Allah melakukan itu? Karena dia mencintai seluruh umat manusia. Dia mencintai kita satu persatu, siapapun kita, apapun keadaan kita, karena kita milik usahanya. Dari matanya kita semua berharga. Kedua, bagi dunia salib adalah kebodohan. Tapi dengan kebangkitannya dari antara orang mati, Yesus mengubah salib menjadi tanda kemenangan. Untuk meyakinkan kita semua, pertujem ad gloriam, melalui salib kita gapai kemenangan. Inilah inspirasi salib. Kita harus percaya bahwa di ujung salib selalu ada kemuliaan. Untuk meneguhkan kita, setiap kali kita akan menyerah, setiap kali kita akan lari dari salib. Tidak ada instant salvation. Keselamatan selalu adalah perjuangan, selalu adalah pengorbanan. Salib adalah satu-satunya jalan kemenangan yang di dalam kerantangan sakit, kesendirian, perjuangan, korban. Maka kita perlu berkorban terlebih dahulu untuk mendapat apa-apa yang kita mau. Untuk sukses dalam hidup kita perlu berjuang, kita perlu berkorban. Untuk sukses dalam studi perlu belajar, perlu rajin kuliah. Untuk berhasil dalam bisnis, kita mencari berubah jalan untuk memperoleh hasil yang hilang gemilang. Tapi seringkali tidak. Kita lari dari salib. Ada salib yang begitu mengganggu kita.
Kadang-kadang kita harus menangis sendiri-sendiri, menangis diam-diam, bahkan harus menahan tangis untuk sesuatu yang harus kita tangisi. Tapi salib Yesus mengingatkan, bila kita bertahan dalam perjuangan, kita akan mendapat kemenangan. Ketiga, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit seperti sudah dikatakan. Kata-kata dari kubur kosong ini mengingatkan kita semua untuk bersukacita atas kebangkitan Yesus. Yesus boleh dibunuh, Yesus boleh digantung di salib, Dia boleh dimakamkan, tapi Dia tidak selamanya ada di dalam makam. Dia sudah bangkit seperti sudah dikatakan. Dia menang atas dunia oleh kekuatannya. Dia menang atas maut oleh kebangkitannya. Dia menang atas kegelapan oleh cahayanya. Kristus sungguh telah bangkit. Allah lalu bulan galu biar sia-sia. Aku mati dalam humen, mati orang nutut dia. Aku bekal dalam humen, bekal orang doa salah. Nyerumang darinya karena mati kali moe. Kristus bangkit. Haleluya. Yesus.